Situs petilasan Tribuana Tunggadewi atau yang lebih dikenal sebagai situs Watu Ombo mulai diekskavasi oleh tim arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur. Situs yang terletak di Desa Klinterejo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto ini dipercaya sebagai lokasi pemujaan Raja Majapahit ketiga. Ekskavasi tahap kedua di tahun 2020 ini dilakukan untuk mengungkap bentuk asli dan fungsi bangunan purbakala yang diperkirakan masih terpendam di dalam tanah. Meneruskan di tahap pertama tahun 2019 lalu, tim penggalian memulainya dari sisi utara. Penggalian di hari pertama ini difokuskan untuk mencari bagian dasar lokasi situs tersebut. Pada ekskavasi tahap pertama di tahun 2019 lalu, tim arkeolog menemukan struktur bata merah dan bebatuan andesit yang cukup masif. Pada saat itu, atas temuan tersebut, tim arkeolog memperkirakan pintu masuk situs ini berada pada sisi barat. Hal itu dibuktikan adanya struktur bangunan yang membentuk sebuah tangga naik ke arah timur. Sedangkan struktur batu andesit yang berada di tengah area ini diperkirakan adalah sebuah candi. Namun, hal tersebut masih butuh pembuktian secara arkeologis melalui ekskavasi di tahap kedua ini. Pada ekskavasi tahap kedua ini, para arkeolog akan menggali pada sisi timur dan selatan yang diperkirakan masih menyimpan banyak struktur di dalam tanah. Pak Hadi, arkeolog BPCB Jawa Timur menjelaskan, ekskavasi di tahap kedua ini di tahun 2020 untuk mengungkap semua struktur bangunan yang diperkirakan adalah sebuah candi secara lengkap. Setelah bangunan tersebut diungkap, pihaknya akan fokus pada penelitian dan kajian lebih lanjut, seperti melakukan rekonstruksi dan pemugaran secara teknis. Oke, untuk tahun 2020 ini kita lakukan ekskavasi, payung besarnya adalah dalam rangka pengembangan cagar budaya. Tapi sebelum melakukan pengembangan cagar budaya itu, kita harus tahu dulu struktur asli dari cagar budaya ini seperti apa. Tahun 2018 kita awali dengan test pit atau uji kondisi di dalam tanah. Itu kita menemukan beberapa potensi. Lalu untuk ekskavasinya sendiri, itu tahap pertama kita laksanakan di tahun 2019, yaitu dengan membuka kotak gali di sisi barat dan utara dari situs Bre Kahuripan. Setelah kita buka kotak di sisi barat maupun di sisi utara itu, kita mendapatkan struktur bata maupun batu andesit yang membentuk struktur masif atau menandakan dia sebagai pinggiran atau batu kulit. Itu di sisi barat menunjukkan potensi adalah mungkin pintu masuk. Di sisi utara merupakan sisi luarnya untuk bangunannya itu sendiri, untuk struktur candinya sendiri, sehingga kemungkinan besar situs ini dulu adalah berupa candi. Nah, itulah yang kita buktikan pada tahun 2019 dengan menggali di sisi barat dan utara, dan kita lanjutkan untuk dimensi dua sisi lainnya, yaitu di sisi timur dan selatan. Tahun 2020 ini kita menyasar pada sisi timur dan sisi selatan serta sebagian di sisi barat. Harapannya kita dapat menemukan struktur yang diduga candi itu secara lengkap nanti di tahun ini.
Setelah kita dapatkan informasi terkait struktur candinya, barulah kita lanjutkan dengan penelitian lain, seperti penelitian untuk pengembangan maupun pemanfaatannya, termasuk bisa saja nanti salah satu rekomendasinya adalah kajian teknis pemugaran atau rekonstruksi terhadap candinya itu. Dilanjutkan lagi nanti dengan kajian terhadap mungkin pengembangan untuk pemanfaatannya, misalkan cungkup. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa situs ini ternyata tidak berdiri sendiri, tapi ada struktur yang diduga merupakan struktur candi juga di sebelah barat dari situs ini. Itu kurang lebih sekitar 100 sampai 200 meter di barat itu ada struktur. Nah, kemungkinan juga menjadi satu kesatuan. Maka untuk mengcover seluruh kawasan ini terlalu besar, sehingga kita bikin tahapan untuk kajian. Untuk tahun 19 dan 2020 ini kita lakukan kajian awalnya untuk situs di Bere Kahuripan dulu. Mungkin nanti baru kita lanjutkan pada situs yang berdekatan, yaitu situs struktur Kelinterrejo 2 yang ada di baratnya. Jadi tahapannya seperti itu. Pada area situs Watu Ombo sendiri terdapat sebuah yoni yang terletak di atas struktur bangunan batu andesit. Yoni ini tidak memiliki lingga. Layaknya temuan lain, pada sisi utara yoni tersebut terdapat pahatan berwujud kepala naga yang bermahkota. Terlihat sangat jelas, terdapat pula relief pada kepala naga tersebut dan memiliki taring. Pada bagian atas, terdapat lubang yang berfungsi sebagai tancapan lingga yang kini tidak diketahui keberadaannya. Pada bagian sisi barat yoni ini, terdapat juga ukiran angka Jawa kuno. Tahun itu menyebutkan angka 1294 Saka atau 1373 Masehi. Pada tahun tersebut, penguasa kerajaan Majapahit adalah Tribhuwana Tunggadewi, seorang raja perempuan pertama yang memimpin Majapahit. Kerajaan ini konon menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, kalau merujuk pada angka tahunnya, maka itu berdasarkan pembacaan ahli terhadap angka tahun dengan sejarah kerajaan Majapahit, maka batu yoni yang angka tahunnya itu merujuk pada 1294 itu adalah tahun kematiannya Tribhuwana Tunggadewi, atau Tribhuwana Tunggadewi itu juga diyakini sebagai penguasa atau ratu dari Bere Kahuripan itu sendiri, karena dulu Majapahit ada beberapa kerajaan kecilnya ini, yang salah satunya lah Bere Kahuripan. Nah, maka Tribhuwana Tunggadewi itu merujuknya adalah dengan angka tahun yang merupakan ketika itu tahun kematiannya Tribhuwana Tunggadewi. Jadi secara kilas sejarah nama-nama 4 nama itu yang hasil kita identifikasi merujuk pada satu lokasinya yaitu Bere Kahuripan, merujuk pada penguasanya ketika itu adalah Tribhuwana Tunggadewi,
maupun merujuk pada sejarahnya, yaitu angka tahun yang ada di Yoni, dan juga keyakinan di masyarakat dengan menemukan batu yang lebar disebut batu Ombok. Tribuana Tunggadewi sendiri adalah penguasa Majapahit ketiga setelah kakak tirinya Prabu Jayanegara turun tahta. Perempuan bernama asli Dyah Gitaria merupakan putri dari pasangan Raden Wijaya dan Dewi Gayatri. Pada masa Jayanegara, ia sempat diangkat sebagai penguasa Jiawana dan bergelar Bre Kahuripan. Pak Hadi kembali menjelaskan situs yang berada di desa Klinterjo ini disebut sebagai situs Bre Kahuripan. Hal itu mengacu dari catatan BPCB tahun 1990. Yoni yang berada di situs ini diperkirakan menjadi tempat pemujaan pada zaman Majapahit yang menganut agama Hindu. Bangunan purbakala ini sudah puluhan tahun menjadi jujukan wisatawan. Kajian ulang ini akan dilakukan menyusul adanya keinginan warga desa Klinterjo untuk mengembangkan objek wisata sejarah petilasan Tribuana Tunggadewi. Menurutnya, warga ingin bangunan Yoni dinaungi dengan cungkup agar tidak cepat rusak terkena panas dan hujan.